Perkenalkan, nama aku Novi Aprilia Anggraini, biasa dipanggil Novi. Aku mahasiswa Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit memberikan materi untuk pemenuhan tugas mata kuliah Ekonomi Digital. Nah, untuk materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai kondisi pengangguran di Indonesia pada tahun 2021. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih pengangguran itu. Nah, pengangguran adalah suatu permasalahan yang terjadi hampir di seluruh negara yang ada di dunia. Pengangguran adalah suatu permasalahan yang menjadi perhatian penting bagi pemerintahan di suatu negara. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran ini. Nah, untuk pengertiannya, pengangguran secara internasional yaitu seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu, akan tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Atau dalam kata lain, pengangguran yaitu seseorang dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan yang diinginkannya tapi belum memperoleh pekerjaan tersebut. Nah, pengangguran secara teori yaitu sebutan bagi angkatan kerja yaitu penduduk berumur 15 sampai 65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya yaitu ibu rumah tangga, siswa sekolah, mahasiswa perguruan tinggi, dan sebagainya karena suatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Setelah sedikit penjelasan mengenai pengangguran tersebut, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu mengenai pengangguran di Indonesia pada Februari tahun 2021. Materi yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini itu ada 6. Yang pertama pengertian, yang kedua jenis pengangguran, yang ketiga penyebab pengangguran, yang keempat pengangguran akibat COVID-19, dan yang kelima dampak pengangguran. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu upaya untuk mengatasi pengangguran. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pengangguran. Pengertian pengangguran sendiri yaitu ada 2, definisi secara internasional. Pengangguran yaitu seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu, akan tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Kemudian pengangguran secara umum yaitu sebutan untuk angkatan kerja penduduk berumur 15-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang tidak mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah, mahasiswa perguruan tinggi, dan sebagainya karena suatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Yang kedua yaitu jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran ini tergolong dalam 8 golongan. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka, kemudian yang kedua pengangguran terselubung, yang ketiga pengangguran siklikal, yang keempat pengangguran struktural, yang kelima pengangguran friksional, yang keenam pengangguran teknologi, yang ketujuh pengangguran musiman, dan yang terakhir yaitu setengah pengangguran. Materi yang ketiga yaitu penyebab dari pengangguran itu sendiri. Penyebab pengangguran itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena banyaknya jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Kemudian, rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Yang ketiga, kurangnya keterampilan yang dimiliki pelamar kerja sehingga tidak memenuhi kriteria dari lowongan pekerjaan yang ada. Kemudian karena kemajuan teknologi, dan ada juga karena resesi ekonomi. Kemudian karena tenaga kerja antar daerah dimanfaatkan secara tidak seimbang. Dan yang ketujuh, pemerintah membuat kebijakan untuk menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Dan yang terakhir, penyebabnya yaitu karena persaingan
yang persaingan pasar pada saat ini secara global. Kita memasuki materi yang keempat, yaitu pengangguran akibat COVID-19. Nah, di sebelah kiri ini adalah gambar infografis mengenai keadaan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia pada bulan Februari tahun 2021 menurut data dari BPS. Nah, dalam infografis tersebut, data dari BPS pada bulan Februari 2021 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 itu sebesar 9,30%. Nah, 9,30% itu dari total penduduk usia kerja sebanyak 205,36 juta orang. Kemudian, 1,62 juta orang pengangguran karena COVID-19, 1,11 juta orang sementara tidak bekerja karena COVID-19, 0,65 juta orang bukan anggota kerja atau BAK karena COVID-19, 15,72 juta orang tidak bekerja dengan pengurangan jam kerja karena COVID-19. Nah, TPT turun sebesar 0,81% dibandingkan pada Agustus tahun 2020. Namun, penurunan ini tidak begitu besar sehingga masih perlu upaya dari pemerintah dalam mengatasi pengangguran akibat COVID-19 ini. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu dampak dari pengangguran. Pengangguran ini ada dua, dampak terhadap ekonomi dan dampak terhadap masyarakat. Terhadap ekonomi, menurunnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita akan menaikkan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah dan berkurangnya sektor pajak yang diterima pemerintah, serta akan menambah hutang yang dimiliki negara. Kemudian terhadap masyarakat, akan meningkatkan kemiskinan, memicu tindak kriminalitas atau kejahatan, munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial, kemudian keterampilan akan hilang karena sudah lama tidak digunakan, dan yang terakhir, akan terjadi gangguan psikis bagi seseorang yang menganggur. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi yang keenam, solusi dari pengangguran akibat COVID-19 ini. Untuk upaya dalam mengatasi pengangguran ini, terdapat 6 upaya yang dilakukan pemerintah. Yang pertama, yaitu melakukan pelatihan kompetensi. Dalam hal ini, pemerintah memberikan pelatihan kompetensi melalui pengoptimalan Balai Latihan Kerja atau BLK di bawah Kemenaker. Kemudian yang kedua, penciptaan wirausaha baru. Nah, dalam hal ini, pemerintah, yaitu Kemenaker, berusaha memperluas kesempatan kerja melalui kegiatan penciptaan wirausaha baru dan juga inkubasi bisnis serta program padat karya. Kemudian yang ketiga, yaitu keringanan pembayaran jam sostek. Dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan peraturan di mana selama pandemi COVID-19 ini, pemerintah memberikan keringanan pembayaran jam sostek agar perusahaan tidak melakukan PHK kepada karyawannya. Kemudian yang keempat, yaitu ada subsidi, gaji, atau upah. Dalam hal ini, Kemenaker memperoleh mandat dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah. Kemudian yang terakhir, pemerintah melakukan memberikan informasi pasar kerja kepada pengangguran yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, Kemenaker memberikan informasi pasar kerja melalui layanan informasi pasar kerja yaitu Career Hub yang terintegrasi dalam satu ekosistem sistem informasi ketenagakerjaan atau Sisnaker. Saat ini sekitar 11.694 lowongan kerja tersedia di Career Hub. Nah, ini menunjukkan bahwa pada masa pandemi saat ini pun, meski tidak sebanyak pada kondisi normal,
masih ada beberapa perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Sekian materi penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.